Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bertemu lagi dalam ibadah renungan pagi. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan, kesehatan juga. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dengan keadaan sehat dan kuat. Dan saat ini ya Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 3 Januari 2024, ialah yang terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat 20. Yeremia pasal 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana besarnya kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. Setiap orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan bahkan berusaha untuk memberikan dan mencukupi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Selalu melindungi, mengayomi, memberikan didikan yang baik agar anaknya dapat melakukan yang baik pula. Begitulah besarnya kasih seorang bapa bagi anaknya. Demikian juga jika kita lihat nas renungan kita di pagi hari ini. Demikianlah juga yang terjadi pada Efraim, yang merupakan bangsa Israel yang berada di utara, di mana mereka hidup dalam penyembahan berhala, menyembah Allah-Allah lain, dan hidup dalam ketidakadilan sosial, di mana orang-orang lemah tidak memiliki kuasa, dan hidupnya juga
penuh dengan kemiskinan karena banyaknya ketidakadilan yang terjadi. Korupsi yang membuat orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Banyak yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka yang melupakan Tuhan. Mereka banyak melakukan korupsi. Banyak orang-orang yang termarginalkan, terasingkan. Karena mereka tidak memiliki kuasa. Karena mereka hidup dalam kemiskinan. Karena banyaknya terjadi politik yang mengakibatkan orang yang semakin kaya tetap kaya. Bahkan orang-orang miskin akan semakin miskin. Sehingga mereka tidak bisa berbicara. Dan bahkan mereka juga menganggap bahwa dengan menyembah Allah-Allah lain, mereka bisa mendapatkan kekayaan, kejayaan, dan kehormatan. Mereka melupakan Tuhan. Namun walaupun demikian, hidup bangsa Israel yang penuh dengan dosa, bangsa Israel yang melupakan Tuhan, bahkan menyakiti hati Allah, kasih Allah tetap melimpah bagi bangsa Israel. Ketika kita membaca ayat 20 dikatakan bahwa tak putus-putusnya Allah tetap terkenang kepadanya. Tidak dapat tidak, Allah tetap menyayangi mereka. Bagaimanapun perilaku, sikap yang dilakukan oleh bangsa Israel, kasih Allah tetap diberikan kepada bangsa itu. Allah tetap terkenang kepadanya dan bahkan tidak dapat tidak Allah akan tetap menyayangi. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihannya yang dikasihi oleh Allah itu sendiri. Bagaimanapun ulahnya, tingkahnya, berkali-kali menyakiti hati Allah, melupakan. Tetapi Allah sendiri tetap mengasihi dan selalu menolong bangsa Israel dalam hal apapun. Allah juga memenangkan bangsa Israel dalam setiap peperangan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, kecuali orang tua itu memiliki gangguan psikologis dalam dirinya. Karena setiap orang tua pasti mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Mengharapkan supaya anaknya itu tetap sukses. Bagaimanapun sikap dan perilaku anaknya. Baik dia nakal, susah diatur, bergabung dalam kenakalan-kenakalan remaja. Tapi kasih sayang orang tua tetap besar. Dan selalu berupaya untuk memberikan didikan yang terbaik. Sekalipun anaknya bersikap kasar kepada orang tua, tetapi orang tua tidak pernah mengingat-ingat itu. Justru dia memberikan nasihat agar anaknya boleh kembali melakukan perbuatan yang baik. Bahkan sekalipun menyakiti hati orang tua, mereka tidak akan pernah mengingat-ingat itu. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang tua, ayah atau ibu, memiliki kasih yang besar seperti kasih bapa kepada anaknya. Tetap kuat, semangat dalam mendidik anak-anak. Dan untuk anak-anak generasi muda, berbuatlah yang baik. Berbuatlah yang dapat menyenangkan hati orang tua. Terlebih menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah yang baik seturut dengan kehendak Allah kita. Jangan lagi hidup seperti bangsa Israel yang menyakiti hati Allah. Tetapi hiduplah dengan penuh keselamatan yang sudah kita dapatkan. Jadilah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Jadilah anak-anak yang mencintai didikan orang tua. Karena didikan orang tua adalah yang terbaik untuk kita. Ingat, orang tua selalu mengharapkan anaknya agar sukses.
dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Bapa, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan yang kami perbuat ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kami sering melupakan Engkau. Kami memohon kepadamu ya Bapa, tuntunlah setiap langkah kaki kami, terkhususnya untuk generasi-generasi pemuda, supaya mereka boleh tetap hidup benar di dalam Tuhan, supaya mereka boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kami boleh menyenangkan orang tua kami, terlebih menyenangkan hati-Mu. Kami mendoakan buat seluruh orang tua, berikan kesabaran yang penuh dalam mendidik dan mengajari anak-anak mereka, supaya mereka juga mempunyai kesabaran, supaya mereka juga boleh bersuka cita di dalam menjalani kehidupan mereka. Ya Bapak, pagi hari ini juga kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun langkah kaki kami, memberkati pekerjaan yang kami lakukan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan